Ya, sikap awai nek gedanya raja gedanya awai menghadapi polemik tentang peperangan. Dan lagi termaktub dalam Qanun Muqta' Alam bahawa jika negeri Aceh diserang oleh musuh dan atau jika negeri Aceh menyerang musuh. Nah, dua buah hukumnya. Negeri Aceh diserang musuh, negeri Aceh menyerang musuh. Maka sekalian anak negeri atas nama rakyat Aceh dan bangsa Aceh, maka diwajibkan menolong yang kebajikan kepada negeri dan kepada kerajaan dengan tulus ikhlas berupa apapun jua, yaitu harta dan perbuatan dan ruh dan serta akal dan pikiran. Mandum lah juga. Berarti intinya adalah bahawa apabila getanya kena serang nanggro musuh atau getanya diserang oleh musuh, mandum rakyat Aceh, bangsa Aceh harus wajib membantu negara masanya. Membantu negara dengan cara gimana? Harta. Bantu negara dengan harta. Napeng jok. Pulang nunggu dengan cara perbuat dan menyerahkan ruh serta akal serta pikiran. Ya, benar. Jadi punya bahasa lain mandung gitu kekuasaan, jabatan, peng, ya, serahkan semua untuk bangsa dan negara. Maka kalau sudah demikian kita terbunuh oleh musuh, insya-Allah syahid. Kenapa? Membela negara Aceh yang undang-undangnya Al-Quran dan Sunnah. Ya. Sudah. Dan sekalian rakyat hendaklah memperhutangkan dirham. Ya, ni harus hutang nanti. Raja pala kepeng rakyat. Jadi rakyat harus memperhutangkan dirham kepada raja bila masa perlu. Bila masa perlu tunggu, kon masa selalu perlu. Punya masa selalu perlu nyan korupsi ya. Bila perlu. Kak, bila perlu. Dan jika menang, maka kerajaan berhak mutlak membayar kembali kepada rakyat. Hidup pulang peng. Ya, menang kan? Dan anak negeri seluruhnya. Yaitu seperti hak rakyat yang mutlak memberi hutang kepada kerajaan. Maka dibayar oleh kerajaan sesudah menang perang. Ya, raja cok peng danyo beduk. Mandum tertuh tahil dirham. Juk mandum rakyat tertuh tahil dirham. Karena raja ingin beliau senjata dari Turki. Katanya kan bersahabat apa dengan Turki. Sehingga katanya cok senjata dari Turki. Kan perlepeng. Maka mandum rakyat juk peng untuk raja. Beliau gede. Kak, menang katanya masanya. Alhamdulillah masa Hamzah bin Surian, murid beliau. Syekh As-Sumatrani. Menang katanya menguasai Malaka, maka pihak raja masanya kalau sudah menang dikembalikan lagi duit ke rakyat. Don baduk baru kamu cok tertuh raja. Cok tertuh. Mau menyorugo gimana? Menyorugo hanya menang. Maksudnya rugo maksudnya kondisi Aceh masanya kalah dari perang. Mesti kelas. Ya, kamu kan? Ya. Kak, nya kiban. Oh, nya nak tulis nago. Berapa yang harus dibayar tengku? Yaitu yang setahil jua. Yang 10 emas jua. Oh, berarti yang pinjam ke negara setahil dibayar setahil. Yang memberikan hutang kepada negara seemas berarti harus seemas menurut banyaknya masing-masing. Maka Sultan Iskandar Muda, yang kuburan beliau inan. Maka Sultan Iskandar Muda sesudah selesai peperangan dan menang kerajaan Aceh, sekalian harta benda rakyat dan uang yang diambil oleh Sultan Muqta' Alam semuanya dibayar kepada rakyat dengan penuh sempurna. Saya pinjamkan ke negara 10 emas, maka Sultan Iskandar Muda bayar juga dengan 10 emas. Ya, gitu. Maka dengan demikian hati senang dengan mengikut dan menurut perintah Sultan Sulaiman almarhum Muqta' Alam Iskandar Muda, perkasa alam Syah Zuhan berdaulat zillullah fil alam adam ilah al-alam adamullah alaina bihi. Ya. Kak. Jadi gimana kesimpulan? Kesimpulan yang punya oleh. Kesimpulannya adalah kalau negeri Aceh sedang dalam peperangan atau menyerang musuh, raja perlepeng. Nyo perlu sampaikan, nyo kata-kata ji perlu sampaikan. Artinya mana? Waktu kita baca Qanun Muqta' Alam, perlafatnya harus ingat dengku. Karena nyo bahasa asli benu bawah. Kiban contoh bahasa asli. Apabila seorang raja perlu bila masa perlu, kan mana bahasa ni?
bila masa perlu untuk meminjamkan uang rakyat Aceh berperang, maka harus kirim. Bahasa ni bila masa perlu, bukan setiap hari perlu. Bedanya, beda. Katanya ana form pemerintah tanya menang selalu perlu. Nyo bila masa perlu. Aku harus terus. Jadi kata-kata yang ditulis oleh Sultan Ali Mughal Shah kata-kata yang sesuai dengan ilmu beliau. Hanya sembarangan tulisnya. Sembarangan. Perlafaz diperhitungkan. Sedap. Maka getanya jo ilun napeng raja. Wahai raja yang samuda, ilun napeng 10 tahil dirham. Cok. Maka waktu menang tengok akan dipulang oleh raja yang samuda 10 tahil dirham. Ilun na baduk tertuh, dah baduk. Ilun tertuh raja. Jo menang. Tertuh. Tengok pulang. Tertuh si. Hana kurang. Nanti baik nak kurang bah pajak ini. Hanya waktu kamu perang na pajak aku pajaknya pajak aja. Habis mendung. Tanya tertuh kai pulang tinggal 10 tu. Benar. Berarti catat. Harus catatnya. Tu yang catat masalahnya. Yang catat hutang piutangnya tu. Tetap tu qadi raja. Yang baru rajanya. Maka Rais Al-Jumhuriyah juga ikut dalam masalahnya. Rais Jumhuriyahnya ikut cek masalahnya. Hanya kau faham? Rais Jumhuriyahnya sabuh lembaga kumpulan raja mendung, raja-raja yang raya-raya ini. Jadi dari Rais Jumhuriyah itu dipilih raja rajanya ni. Nanti pilih Iskandar Muda itu pilih. Iskandar Muda hanya poknya Rais Jumhuriyah. Hanya di pok Jumhuriyah. DPR. Jumhuriyah hanya pok cik raja. Dia harus mufakat. Tapi hak Jumhuriyah untuk menurunkan raja sesuai dengan kerelaan rakyat dan mufakat rakyat. Habis. Enggak faham kan? Sekarang kita bahas giliran pemerintahan. Telah termaktub dalam Qanun Mughta Alam Al-Asy dengan sah yang mutlak bahwa adalah pemerintah Aceh, boleh sultan dan boleh rais Jumhuriyah, iaitu rais Jumhuriyah dengan pilihan 5 tahun sekali. 5 tahun sekali berarti. Masa awal ternyata raja juga 5 tahun sekali atau 7 tahun sekali. Berarti aturan Mughta Alamnya, Qanun Mughta Alam, giliran pemerintah raja 5 atau 7 tahun. Dan jika raja atau sultan hanya sekali pilihan dan tetap ia. Dan jika salah dan zalim, maka terus dimalzukan atau dienyahkan dia. Enyahkan dia. Yang bahasa Qanun Mughta Alam, enyahkan dia ya. Tenggelamkan. Tetapi Qanun negara tetap seperti yang telah diatur oleh Iskandar Muda. Qanun negara tetap lagi biasa. Yang zalimnya dienyahkan, berarti dienyahkan, disingkirkan, dimazulkan, digulingkan. Makanya dipoh dia. Kan? Yang paling tuan sampaikan, yang berhak memazulkannya. Rais Jumhuriyah yang kali tulis benar kan? Rais Jumhuriyah. Jumhuriyahnya kon rakyat ini. Ini Rais Jumhuriyah. Kumpulan raja-rajanya. Kabeh. Lanjut dong. Bab ketiga, peringatan bagi raja-raja. Boleh. Nyo tamu dalam halaman 50 put. Yang bab online yang namat kitab Qanun Mughta Alam, bab kitab lun 50 put halamannya halaman berapa? 5. Beda betul. Kak, nyo dengar begat-begat termasuk mandung-mandungnya, terserah laju. Apa gubernur, apa bupati atau wakil bupati, dengarkan baik-baik. Ini peringatan pesan dari raja penulis Qanun Mughta Alam Iskandar Muda bagi mandung pemerintahan. Bab ketiga, peringatan bagi raja-raja, anjuran raja-raja. Pasal bab bahwa telah termaktub dalam Qanun Mughta Alam bahwa 5 perkara tiada berkekalan dengan manusia, yaitu yang pertama bubayang. Bubayang mungkin mana? Bahasa Aceh mubayang. Kedua, bersahabat dengan orang yang hina budi. Ketiga, setia perempuan serta hawa nafsunya. Nyo mandung pemerintahan pejabat-pejabat dengar buat-buatnya. Nyo pesan Iskandar Muda. Qanun Mughta Alam. Pergi pegah mana?
5 perkara tiada berkekalan dengan manusia. Batuji bekna sagai bak tidur rajanya. Yang pertama, tidak boleh seorang raja itu bubayang. Bubayang Bayangnya bulu. Hmm? Bulu sabi tinggal ke jabatan. Karena bahasa Aceh pun mau bubayang. Gitu dalam Melaka ya. Berarti tidur raja so mentongnya. Inang. Pemerintah Aceh pesan dari Konun Mungkuta Alam, jangan sedikit pun mengharap jabatan atau berfikir tentang jabatan. Bayangnya. Yang kedua, bersahabat dengan orang yang hina budi. Lanjut. Tidak boleh bersahabat dengan orang yang hina budi. Hina budi berarti jika na budi perkerti. Na budi perkerti, na hina budi. Hina budinya orang yang memang hanaga juga watak je. Hanaga watak. Nyam bek saganya rajanya untuk mengang urungnya. Ya. Yang ketiga, setia perempuan serta hawa nafsunya tabe ngurinnya. Galak kurino, kawin taboh bayah lo kawin nang abotu. Damah-damah juga. Sunnah Rasul put ini pandai nak put belah. Kacri lah kamalah ya. Ciri yang kamalah kan. Nyam munyona lagi yang seafood. Seafood tidro pemerintah dia. Bahasa lainnya pemerintah, bahasa waira raja. Munyona lagi yang salah sebuah seafood yang kita bacanya, sungguhnya Nanggro Aceh dalam kehancuran. Hana pu harap Nanggro Aceh akan maju. Hana pu harap. Hancur laju Nanggro Aceh. Pakaunan, hak pemimpin je sabeng orang. Yang keempat, membuang darah dan keluar nyawa di atas pekerjaan dunia. Ya, lanjut. Pakaunan, sebab tamak kepada harta. Jadi tayu rakyat untuk bela keadilan untuk nyawa pada hai hana jak jok pai. Gaduh nyawa ngop, gaduh nyawa rakyat. Maka yang keempat itu yang enggak boleh bagi seorang raja. Dan pangkat dengan berbuat kerja zalim kepada manusia dengan tiada keadilan dan kebenaran, hanya khianat jua. Jadi kitanya tak perlulah menteri kitanya. Kata perlulah kitanya tak putron menteri kitanya rakyat kitanya untuk membela hak keuangan negara, hak keuangan raja, bukan keuangan negara, keuangan raja atau pemerintahan. Maka itu tidak dibolehkan. Yang kelima, sangat ingin kepada pangkat besar. Ini lanjut betul. Dari camat ni oh maklum mohon ke pula. Kadis. Kadis. Jokai baru je. Benar. Kadis, long itu long. Wakil bupati. Wakil bupati lo meh atus long kerja ke bupati lehnya meh lo atus long gubernur. Mana salah dengku? Salah punya menan. Punya harapan katanya pribadi tak watuhnya. Salah. Lain hal apabila rakyat yang meminta. Rakyat tulus meminta, Pak, tolong rakyat kami ini, tolong kami ini dengan cara Bapak jadi gubernur kami siap bantu. Yang lain. Yang hanya gimana? Seafood raja pribadi yang mohon pangkat baju. Memang calon le partai lagi juga punya. Kan yang tulus ikhlas tu. Yang kan karena peng, yang orang-orang miskin aja, yang orang-orang kau orang kepentingan. Baikna orang jak karena kepentingan. Orang jak karena kebutuhannya kan beda kebutuhan dan kepentingan. Ya kan? Ya, jadi wahai para pemerintah Aceh dan seluruhnya, ya, ini khusus untuk doa mendung, ini kamu rakyat. Kamu rakyat. Lulang tu, menyan tidak boleh bagi seorang raja punya sifat bubayang, mengharap jabatan. Yang kedua, jangan berteman dengan orang yang hina budi. Yang ketiga, jangan pernah serta-merta untuk selalu berhawa nafsu dengan perempuan. Yang keempat, jangan membuang darah rakyat hanya semata kepentingan pribadi. Yang kelima, janganlah kita berharap pangkat besar supaya senang berbuat maksiat dan terianiaya rakyat dan banyak makan haram. Lanjut. Serta sangat ingin kepada harta banyak, kemudian datanglah bakhil, yakni kikir dan lalai serta durhaka kepada perjanjian semula. Tanda bahawa pejabat getanya kikir, tanda bahawa pejabat getanya pelit adalah rakyat semakin naik, semakin ada yang miskin, semakin terus ada. Tanda bahawa rakyat miskin adalah sebab dari sifat seorang pemerintah yang tidak mau memberikan harta kepada rakyat. Bahasa lain dia pelit lah. Nah.
Nyan, kabeh kan? Tak baca baju tu. Maka ketahui olehmu, hai sekalian raja-raja. Punya bahasa dia. Maka ketahui olehmu, hai sekalian pejabat-pejabat pemerintah Aceh dan sekalian orang yang besar-besar, bahawa raja-raja atau orang-orang yang besar-besar maka hendaklah mengamalkannya 8 perkara. Yang pertama, hendaklah raja atau bahasa dia, hendaklah para pejabat pemerintah Aceh atau rais atau sekalian yang besar-besar itu syukur nikmat yang telah diberikannya oleh Allah Ta'ala kepadanya. Kiban syukur nikmat, yakni ingat yang empunya nikmat kebesaran. Yang mana? Yang pesan-pesan dari Qanun Muqta Alam untuk seluruh pemerintah Aceh, bahawa syukurlah kepada nikmat Allah. Nah, kebesarannya. Yang kedua, berbuat baiklah raja kepada Allah dengan mengikut sekalian suruh dan dengan menjauhkan segala yang tengahnya, yang tegahnya, serta berbuat pekerjaan yang adil. Punya bahasa lain, bertakwa. Coba dengarkan baik-baik. Kasus riba yang terjadi di Aceh, siapa tanggung jawab? Para pemerintah. Padahal pesan Qanun Muqta Alam, jangan pernah berbuat hal-hal yang ditegahkan Allah. Ditegah maksudnya dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Munyo lagi nyo na bak sifut pemerintah kadanya. Sungguh truk hari kiamat hana keadilan di negara Aceh. Tetap hana. Baik mengharap. Ben harapan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kadanya tidak ada. Pada umumnya juga untuk Indonesia. Padahal dalam Pancasila padu kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nian hana kan? Nak jalankan pemerintah ni. Pemerintah zalim. Ya. Menyodanya Pancasila. Pancasila kan mana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti betul-betul beradil. Kamu tuna laju berbuka. Allah nak ikut Qanun Muqta Alam. Kamu kau Aceh. Kan juga alhamdulillah. Sila mana? Sila kelima. Keadilan sosial bagi yang perintah tau. Perintah Allah yang telah termaktub dalam Qanun Muqta Alam. Yang kedua, yang pesan dari raja-raja Danau Mendung, termasuk Raja Iskandar Muda. Kemudian yang ketiga, Raja Iskandar Muda juga berpesan bahawa raja-raja atau rais, bahasa Danau, para pemerintah Aceh, janganlah datang segera amarah kepada yang di bawah pemerintahnya. Anjir bengeh ke bawahan. Baca-baca bengeh. Nah salah baca tulis. Kai tenak go, ditampa aja bawahan. Pecat aja dulu. Ditampa pecat dong. Bancaran. Nyo pesan Iskandar Muda menan menjadi seorang pemerintah Aceh, jangan pernah bermarah-marahan dengan bawahan, enggak boleh. Ya. Dan kepada sekalian rakyat hanya bagi asyik. Waktu kena pilihnya baru hendak bagi ni. Waktu kai ka bagi. Ini boleh rakyat dan manusia umumnya. Keempat, pesan Iskandar Muda, janganlah raja-raja itu mempermudah-mudah musuh itu dengan pandangan kecil. Ya, baik sahabat musuh. Ini bahasa lain ni, baik sahabat memusuh walaupun persahabatan yang kecil. Atau memandang enteng dan ringan, yang lebih parah dong. Alah, Yahudinya kan hana ada jamaah haji. Hanapu. Ya benar. Nyo hayu nyo cukup hayu nyo langsung pesan Raja Iskandar Muda ke Danau Mendung. Oh kong Danau nyo rakyat na pejabat nyo. Nyo na ya. Kak, hendaklah dijaga dan diamati dengan sungguh dan sempurna. Yang kelima, pesan Iskandar Muda, raja itu menghalaukan musuh dengan budiman akal bicara dan dengan tipu muslihat. Nya munyo katruk musuh lika danyo. Kiban sikap raja. Raja harus santai, tapi juga harus tahu dengan tipu muslihat musuhnya. Safety ya bahasa danyo safety. Ya. Kemudian serta laskar Sipai infanteri khat bahadur. Ya, nyampu pakon yang kuat-kuat dan ahli dan yang setia kepada negeri dan agama dan bangsa dan taat kepada konun. Ya, berarti yang masalah lagi nyo harus hadir yang harus hadir lembaga yang mana?
masalah ketika truk musuh menghadapi raja. Dia kan formnya. Masa kerajaan Aceh kan truk musuh dari Portugis ya dengan Aceh. Dengan alasan menciptakan perdagangan. Mana nih? Nya raja harus mufaham bahwa ketika menghadapinya itu musuh bukan orang Islam. Kalau begitu, terimalah dengan cara yang baik, tapi ingat harus ada safety-nya. So yang hadir masanya, Sajang Raja yang babnya yaitu Laskar. Laskar apa namanya? Sipai Infanteri Khan Bahadur. Yang puang. Angkatan Pertahanan dan Keamanan Kerajaan Aceh. Yang babnya harus hadir kan? Harus hadir Sajang Raja punya katruk bang salahnya. Dia dari bahasa Laskar Jokowi. Ya Laskar. Mana tapi kena-kena juga. Ini pas pampres. Wah Pampres ha? Tapi Iya kan kutil jauh. Apa itu? berarti minum. Khusus. Khusus. Kawan khusus. Mainan tulis Angkatan Pertahanan dan Keamanan Raja. Maksud kita pas pampres. Pas pampres. Yang Pampres. Jadi menyenangnya Pehrafa yang berarti nan Laskar itu Laskar Sipai Infanteri Khan Bahadur. Panjang saya. Laskar Sipai ya. So yang dipilih Laskar Sipai. Yang tentu yang kuat, yang ahli dan yang setia kepada negeri Becua dan agama yang boleh. Berarti Laskar benar agama sih. Makanya kita ni apakah nak maju-maju nanggro Aceh nyo? Karena tak rekod laskar-laskar yang hana mentemayang. Semua yang itu. Jadi Laskar Sipai nyo harus setia pada negara dan harus beragama. Pula menunggu syarat je wahai raja, syaratnya bahwa dia juga harus ya taat kepada kanunnya, kanun kita alamnya. Undang-undang dari Al-Quran dan Sunnah. Jadinya khusus Wahabi baik ke sunnah Quran sunnahnya kamu ke Quran sunnahnya. Hanya undang-undang kanun kita alam sesuai dengan Quran dan sunnah. Jadi jangan jadi pahlawan kesiangan ini. Kamu katrip benar. Nah, dan dibaiatnya boleh. Laskar harus dibaiat. Kemudian dan sumpah. Harus sumpah. Mandung sumpah. Yang keenam, pesan untuk pemerintahan Aceh atau raja-raja atau rais jumhuriyah. Janganlah menurut hawa nafsunya dengan kehendak keinginan dunia dengan zalim kepada rakyat. Ini yang pelai orangnya terpegah. Selama rakyat mentongna yang miskin, sungguh pemerintah semuanya masih zalim. Alhamdulillah, ternyata kanun kita alamnya dipakai oleh Brunei Darussalam. Alhamdulillah, hana orang miskin di Brunei Darussalam. Ya, dipakai oleh urun lain. Kita yang pa undang-undang, gop yang pakai. Benar kan? Ya. Yaitu sebab memikir bahawa saya raja negeri dan karenanya bisa dapat memperbuat satu-satu hal dengan sebab banyak laskar sipai dan senjata kuat. Oh benar. Jadi mentang-mentang dia seorang pemimpin, dia menganggap, wah saya banyak kekuasaan nih, laskar saya banyak. Wah, laskar saya banyak, kalau begitu ikut saya. Kalau enggak, saya tembak. Dan senjata kuat, maka tentu lulus sekalian pekerjaannya karena semuanya di belakang raja. Ketujuh, bahawa tiap-tiap raja atau rais, yaitu seyogia meneguh janji pada sekalian yang telah dijanjikan sekalian rakyat dengan selesai dan sempurna. Rakyat apa yang diminta? Kami perlu kemakmuran dalam ekonomi. Itu yang diminta. Maka siapapun jadi seorang presiden, pemimpin kerajaan Aceh, negeri Aceh atau wilayah Aceh harus menyampaikan keinginan rakyat. Kalau rakyat tidak disampaikan ke cita-citanya, maka hana pu harap tengku mutiro ulama-ulama raya kena pergi keadilan di negara hana aja. Hana kena mengutak alam dijalankan. Ya, benar? Maka taatilah rakyat kepada raja. Taatlah rakyat kepada raja serta kasih sayang dengan setia rakyat kepada raja. Pajan tanya taat bar raja. Wate hak tanya kali penuhi. Hanya bet salah surah tu kita harus taat kepada pemerintah. Semuanya taat. Walaupun buat zalim taat juga. Oh enggak, bukan situ surahnya. Surahnya kapan kita harus taat? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Pajan tacok surah yang kalian ulil amri minkum apabila hak kita sudah dipenuhi oleh
pemerintah Aceh lah. Punya bahasa Konun Muka Alam, raja. Ya. Kau boleh dari mulai phone teruk bab 7-nya. Nah bab pemerintahnya. Kosong. Nyo mudah-mudahan mandum pemerintah Aceh ni dengarnya. Nyo kon yang beri nasihat wahai bapak-bapak sekalian. Nyo pesan raja-raja kita nyo mandum. Pesan raja kita nyo, pesan ulama-ulama dah ni. Kon pesan dari ulama Jawa, kon pesan dari pemerintah Jawa. Nyo mandum tuk drone mandum. Ya. Dan setia raja kepada rakyat dengan hukum adil dan aman negeri. Maka makmurlah rakyat ya dengan senang dan sempurna. Ya kan? Apabila atas yang 7 yang kali laksanakan, maka itebitlah bahasa Konun Muka Alam, makmurlah rakyat. Munyo hanya jalankannya, maka ana makmur. Maka masyhurlah kerajaannya. Masyhur lagi. Konun dina Brunei na masyhur. Ha? Masyhur kan? Ekonomi Brunei masyhur. Kemiskinan masyhur ana ju. Padahal Brunei cuma satu hasil bumi. Apa? Minyak bumi ya? Ya. Di Brunei ana border nunggu. Wah, punya Indonesia, wah border mandum na ju. Akan ada makmur padahal letak hasil bumi. Oh, karena 7 perintah raja tadi tidak diikuti. Maka ji truk roh kiamat hantar makmur nang roh di Brunei Darussalam cuma siapa laju hasil bumi ni. Yang ke punya bumi. Tapi mandum makmur. Nan payah huru pegah dah. Pandai nak kan Brunei kan ubud nanggro. Ohnya kau masalah ubud nanggro dengku. Allah Maha Adil ubud nanggro sabo hasil bumi. Getanya beraya nanggro le hasil bumi. Yang baru aja. Len yakin musuh di Papua nya menyomuh diolah dengan getanya betul-betul dengan hasil murni hasil getanya dan kejujuran. Len yakin dengan nyan mentong yang muh Papua mandung getanya makmur. Anak payah le minyak bumi kajik tempan tu dia kebah julek. Tapi dia kan mandu itu bit gas itu bit, minyak bumi itu bit, perak itu bit, meh itu bit. Tu orangnya mentang orang miskin. Berarti ada yang salah di sini. Mandum. Kan itu makmur. Yang Yang dimati kan Cina tengok. Ya benar. Jadi lo kena pegah benar. Siapapun, dari partai apapun, dari organisasi apapun, dari lembaga apapun, kalau ingin membahas keadilan, harus jalankan pesan dari raja. Hana pu harapnya. Munyo kena makmur hana jalankannya hana pu harap. Tok kiamat hana makmur. Sudah ya? Ke-8, pesan yang sekedar mudah, hendaklah raja-raja atau rais jumhuriyah atau para pemerintah Aceh bersangat takut kepada Allah. Ni yang paling boleh. Bersangat takut kepada Allah ni yang jadinya. Nya kan bersangat takut pada Allah, bersangat takut pada jabatan. Ya. Ini paling perlu pesan sekarang muda. Maka oleh kerana itu raja-raja, rais jumhuriyah ataupun para pemerintah Aceh, ke-8 pesan sekarang muda, jangan pernah kita itu tidak takut kepada Allah. Kemudian takut kepada Rasul. Takut cik. Dan hendaklah sopan raja kepada rakyat. Yang sopan raja menyuji ke rakyat menuju jak nya laki mah belunjak ber kon ngomong to mercy dengku. Ya. Ijak ke rumah rakyat tu rakyat tengah susah atau rakyat hana susah lagi biasa jumenat. Payah dajak dadu sama-sama tamu fakat. Jadi kopi sama-sama dadu menyujud sama-sama rumah rakyat. Kemudian bukan menggeber-geber maunya motor mercy sayang rakyat. Nah, kemudiannya pesan Iskandar Muda. Iskandar Muda berhukum dari Pak itu. Dari Al-Quran dan Sunnah. Dah, takut kepada Allah, takut kepada Rasul dan hendaklah sopan raja kepada rakyat. Jangan zalim hukumnya. Ya, dan jangan asinya bermaksiat. Ya, dan jangan hukum rakyat dengan